Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, salam kasih dan salam sejahtera. Di hari kedua bulan Desember ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita pada saat ini untuk menghampiri hadirat-Nya. Kita beribadah dengan mendengarkan firman kebenaran yang dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu semuanya, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu tanggal 2 Desember 2020, tertulis dalam kitab Nabi Mika, pasal yang keempat, ayat yang kelima. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Hanya di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, bangsa Israel hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda suku, bangsa, budaya, dan iman kepercayaan. Mereka berada di sekitar bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewi dan berhala-berhala. Itu sebabnya mereka sering terpengaruh oleh kepercayaan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka dan turut menyembah dewa-dewi dan berhala-berhala tersebut. Sehingga mereka sering mencampurkan antara agama mereka dengan kepercayaan bangsa di sekitar mereka, atau terjadi sinkretisme dalam agama mereka, yaitu percampuran agama antara agama bangsa yang ada di sekitar mereka dengan iman kepercayaan orang Israel. Oleh karenanya, Tuhan Allah sering marah kepada mereka, kemudian Tuhan menghukum mereka. Maka Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika agar umat Israel tetap setia dan beriman hanya kepada Tuhan saja dalam perjalanan kehidupan mereka, hingga mereka tetap hanya beriman dan mereka tetap hanya percaya kepada Tuhan, bahkan untuk selamanya dan untuk seterusnya. Walau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka berjalan masing-masing demi Allah mereka. Saudaraku yang dikasihi Kristus, bukankah hal ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami sekarang ini? Banyak bangsa, banyak manusia sekarang yang berjalan masing-masing dengan kehendaknya sendiri, dengan andalannya sendiri. Ada yang menjadi ateis atau orang yang tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Dan ada pula yang berjalan dengan mengandalkan kuasanya, dengan mengandalkan jabatannya, dengan mengandalkan pangkatnya, dan dengan mengandalkan kedudukannya. Ada pula manusia sekarang yang berjalan dengan mengandalkan uang, materi, dan mengandalkan apa yang dimilikinya. Dan juga ada yang berjalan dalam hidupnya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, kekuatan ototnya, dan kekuatan otaknya. Ada pula manusia yang berjalan dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka tidak lagi berlandaskan iman kepercayaan hanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mereka jadikan sebagai andalan alternatif. Ketika semua andalannya tidak lagi mampu memberi jaminan dan tidak lagi mampu memberi jalan keluar,
atau tidak lagi dapat diandalkan, lalu mereka pun beralih kepada Tuhan yang mereka jadikan sebagai andalan alternatif. Saudaraku yang dikasihi Kristus, walaupun begitu banyak manusia yang masing-masing berjalan dengan andalannya, namun sebagai orang beriman, kita harus dan tetap setia berjalan dalam nama Tuhan Allah kita. Dan kita jangan mau goyah untuk terpengaruh oleh ajakan-ajakan manusia yang ada di sekitar kita, atau terpengaruh karena dunia ini, tetapi tetaplah kita mengandalkan Tuhan hingga kapanpun, bahkan untuk selamanya dan untuk seterusnya. Selamat bergumul dan selamat beriman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang masih terus menaungi kehidupan kami. Kami sadar bahwa Tuhan terus-menerus campur tangan di dalam semua perjalanan, di dalam semua pergumulan, dan di dalam semua permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih, anugerah, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami tetap berjalan dengan mengandalkan nama Tuhan saja. Walau banyak manusia yang berjalan masing-masing dengan apa yang mereka andalkan, tolong kami Tuhan untuk tetap setia dan beriman hanya kepada-Mu saja. Walau kadang kenyataan yang kami hadapi tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Berkati kami Tuhan dalam segala tugas, dalam segala karya, dalam segala pekerjaan dan aktivitas serta langkah juang kami, hingga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang mungkin kini sedang terbaring di rumah sakit, atau juga mereka terbaring di rumah sendiri, atau mungkin yang sedang berobat jauh. Apapun Tuhan penyakitnya, Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan mereka. Berikan pertolongan Tuhan untuk saudara kami yang sedang menghadapi kesusahan, yang sedang menghadapi musibah dan bencana. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami perlakuan sadis yang tidak berperi kemanusiaan dari orang-orang yang sudah tidak lagi mempunyai hati nurani, bahkan juga yang sudah tidak memiliki iman kepercayaan, namun hanya memiliki fanatisme yang sempit dan picik. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.